Halo Sobat SAR, jumpa lagi dengan saya Igusti Madeda Pramana selaku host pada podcast kali ini, yang dimana pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang berasal dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan. Di sebelah saya sudah ada Bapak Igusti Putu Sumarato selaku narasumber, yang dimana pada hari ini kita akan membahas tentang ASN berakhlak. Oke, sebelumnya kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, kita panggil Aji aja ya, karena di Bali itu Aji itu berarti Bapak. Nah, memang Bapak ini memang sering dipanggil Aji ya. Nah, alasan saya kenapa saya memilih Aji sebagai narasumber, karena Aji ini kan bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja, yang dimana pada tugas dan fungsinya itu memang langsung terjun ke lapangan melayani masyarakat secara langsung. Nah, kita langsung saja tanya ke Aji. Nah, Aji, bagaimana sih berorientasi pelayanan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan ini? Baik, terima kasih. Pertama, kami perlu jelaskan dulu tugas dan fungsi Satpol PP. Jadi ya, pertama itu menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati. Nomor dua, melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, melakukan perlindungan masyarakat. Nah, terkait dengan pekerjaan itu, tugas itu dalam hal melakukan pelayanan terbaik, artinya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tentu kita harus didukung atau ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama itu peraturan perundang-undangannya harus ada, kemudian petugasnya, kedua, yang ketiga sarana prasarana, dan 4 budaya hukum masyarakat. Karena kita di Satpol PP itu menegakkan hukum dalam artian peraturan daerah, sehingga 4 itu harus harus lengkap setidaknya kan. Nah, bagaimana melaksanakan orientasi pelayanan yang baik itu? Ya, misalnya peraturannya juga harusnya di dalam peraturan itu tidak yang tumpang tindih seperti itu, misalnya antara peraturan daerah yang satu atau misalnya tidak sinkron dengan peraturan yang di atasnya. Oke, terima kasih nih Aji yang pertama ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah pernah Satpol PP itu menerapkan kolaboratif atau kolaborasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan? Singkat saja Pak. Ya, untuk penegakan peraturan daerah tentu kita tidak bisa sendiri kan, seperti itu. Kita di Satpol PP itu bukan instansi yang super. Kita cuma menegakkan perda. Kalau secara teknis kita tentu akan berkoordinasi dengan OPD atau perangkat daerah teknis. Misalnya dalam hal penegakan peraturan mengenai tata ruang, yang paham tentang tata ruang itu adalah di Dinas PUPR PKP. Atau misalnya yang sekarang misalnya ada izin bangunan, yang dulu namanya izin mendirikan bangunan, sekarang disebut persetujuan bangunan gedung, yaitu PBG. Itu tentu juga akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR PKP. Mungkin itu yang secara contoh kolaboratif. Oke, terima kasih. Baik, itu dia yang dapat Aji sampaikan berkaitan dengan ASN berakhlak. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Igusti Madeda Pramana selaku host, dan Aji Igusti Putu Sumarato selaku narasumber. Kali ini kami mohon pamit. Selamat pagi.